Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang respirasi. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Vina Nihlusulfa dan teman saya Nadia Tri Putriwe, Rafika Islalatul Nadifa, Vida Puspita, dan Yanuaria Alida Paulina S. Pengertian pernafasan: memasukkan gas atau oksigen dari lingkungan ke tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh ke lingkungan. Pengertian respirasi: pembakaran zat makanan atau nutrisi di dalam mitokondria dengan bantuan oksigen dan enzim untuk menghasilkan energi. Perbedaan pernafasan dengan respirasi. Pernafasan yaitu proses mekanik. Pernafasan terjadi antara lingkungan dengan tubuh. Tujuannya, pertukaran gas oksigen dari lingkungan ke dalam tubuh. Respirasi yaitu proses kimiawi. Respirasi terjadi di dalam sel. Tujuannya memecah nutrisi untuk menghasilkan energi. Mekanisme pernafasan manusia. Inspirasi pengambilan udara. Pernafasan manusia. Ekspirasi mengeluarkan udara. Pernafasan dada, otot antara tulang rusuk. Pernafasan berdasarkan cara melakukan atau organ yang berperan. Pernafasan perut, diafragma. Mekanisme pernafasan dada. Udara keluar, udara masuk tulang rusuk. Terangkat karena kontraksi otot antara tulang rusuk turun karena otot antara tulang rusuk berelaksasi. Volume rongga dada membesar, volume rongga dada mengecil. Mekanisme pernafasan perut, udara keluar masuk otot, diafragma relaksasi, perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada mengecil, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Proses pernafasan. Bagaimana sih proses pernafasan itu? Udara pertama kali akan masuk saluran pernafasan melalui lubang hidung atau disebut juga dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara akan disaring oleh bulu-bulu halus dari partikel debu yang masuk. Selain itu, udara juga dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh udara. Udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu tempat persilangan jalur udara dan makanan. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring, yaitu memungkinkan terjadinya vokalisasi dan melindungi jalan nafas bawah dari benda asing dan memudahkan batuk. Dari laring, udara akan masuk ke trakea sebagai penyedia akses pernafasan bagi tubuh. Dari trakea, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ada dua cabang yang bernama bronkus. Bronkus sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Fungsinya untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Di dalam bronkus ada cabang-cabang kecil yang bernama bronchiolus untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bronchiolus adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses pernapasan berlangsung. Udara selanjutnya akan memasuki alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlalu di dalam selaput lembat yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdiskusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah berlawanan, karbon dioksida akan berdisfusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan oleh tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Perbedaan paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus,
Sedangkan di paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Beratnya paru-paru kanan 375 gram sampai dengan 600 gram. Beratnya paru-paru kiri 325 gram sampai dengan 550 gram. Di paru-paru kanan ada 10 segmen bronkopulmonalis, 3 lobus superior, 2 lobus tengah, dan 5 lobus inferior. Sedangkan di paru-paru kiri ada untuk membentuk biasanya ada 8-9 segmen, 4-5 di lobus atas dan 4-5 di lobus bawah. Penyakit dalam sistem respirasi. Flu, influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Faringitis. Keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Laringitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Emfisema menyerang kantung udara alias alveoli. Seseorang yang terkena emfisema tidak selalu menunjukkan gejala yang khas. Namun seiring perjalanan penyakitnya, biasanya penderita kondisi ini lambat laun akan mengalami sesak saat bernapas. Pneumonia merupakan peradangan akibat infeksi. Kanker paru-paru. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan erat dengan merokok, baik aktif maupun pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga, riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.